Yuk, di tap-tap layarnya, teman-teman. Nggak usah panik ya. Ini pernah terjadi, teman-teman. Malam, Om. Ya, malam semua. Iya, ada normal semua. Ini pernah terjadi. Jadi gini, teman-teman. Dalam dunia seperti ini, ya ini yang namanya cara kasar dan cara halus. Cara halus nggak bisa diusir dengan dam, ya cara kasar ini gitu loh. Cara kasar gimana? Cara kasar dibuat kepanikan. Nah ya, saya ambil beras. Yuk, kita tap layarnya dulu biar tambah rame. Nanti biar jelasinnya satu kali gitu. Jadi biar tidak berulang-ulang. Marketnya saat ini tidak masalah teman-teman. Ini pernah terjadi hal seperti ini. Gitu ya. Jadi kenapa hal ini terjadi? Ceritanya gini loh. Secara momentum harus naik, tapi secara muatan tidak memungkinkan untuk naik. Nah, betul. Sedangkan yang kelebihan beban itu adalah exchange besar. Hampir rataan orang sekarang ini hampir rataan berpikir apa? Tipe up difutur sama long. Tipe ETF up sama long banyak. Lah muatannya itu ditekan terus dengan pressure itu ndak pecah-pecah. Cara paling mudah apa? Selamat malam. Ya, cara paling mudah ya gini, ndak ada pemberitahuan tahu-tahu slep gitu ya. Tahu-tahu slep. Panik semua dong. Keluar market enggak? Saya mau tanya. Keluar market enggak? Keluar market. Itu cara kasar. Ya, cara kasar seperti itu. Jadi saat ini pernah terjadi. Kalau teman-teman masih ingat itu pernah terjadi di sini loh. Di sini nih, dan saya lupa antara ini atau ini. Momentum ini pernah terjadi hal seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat di kondisi waktu Alonso itu dia mau naik itu. Orang sudah banyak yang ngerti tentang ETF, udah mulai belajar, mulai ngerti. Gitu ya. Karena kelebihan beban. Bang, boleh sharing perihal psikologi? Iya, nah ini kan, jadi kalau saat ini, kondisinya saat ini kan gini, secara momentum harusnya naik. Muatannya itu yang nggak bisa di dropin nggak bisa. Caranya apa? Buat panik. Padahal mereka nggak ada penjelasan, nggak ada. Nggak ada penjelasan, nggak perlu penjelasan. Cuman apa? Pengen kamu kabur semua aja dulu. Keluar marketnya dulu. Bahkan ada yang mungkin pencairan. Nah kalau sudah gitu kan clear. Ngusir halus, nggak bisa ngusir kasar. Bang, boleh dikasih psikologi pasar kripto berhubungan dengan Fed. Gitu ya. Nakal. Jadi saat ini santai aja lah. Saya melihat market saya tidak kemana-mana kan. Tidak kemana-mana. Yang panik, wah jangan tanya yang panik. Ini yang buat pencairan itu banyak lah masih keluar. Itu yang mereka inginin. Kamu keluar market. Kalau gini kan orang ndak sadar keluar mas ngeri kok, ndak berani lah invest gitu siapa tuh ngeri ini. Pernah terjadi.
Kalau teman-teman masih ingat, itu di sini itu pernah terjadi itu. Dan akhirnya tidak ada masalah apa-apa kok. Intinya cuma apa? Ngusir secara kasar. Itu jawabannya. Ya, psikologi tentang hubungannya dengan FWD tidak masalah. FWD lo malah gini ya, di tengah ini memang perlu diamati di beberapa kondisi seperti stacking ya banyak banyak dari SCC itu ya cari gara-gara ya ada cari gara-garanya, tapi kan ada perlawanan, ndak serta merta SCC itu bisa menang-menangan sendiri juga ndak bisa, di situ pasti ada perlawanan karena banyak orang paus-paus gede juga ada di apa kripto ini, jadi perlawanannya ada. Tapi kalau saya melihat kondisi suspend saat ini, tahu-tahu tidak ada berita, tahu-tahu seperti itu, cuman pengen menimbulkan chaos. Chaos apa? Retail. Chaos retail, kamu keluar gitu. Muatan tidak bisa tak usir-usir gitu. Sudah kalau gini kan kamu udah takut keluar gitu dah. Sinyalnya itu yang saya tangkap. Bukan takut saya. Malah sinyalnya seperti itu yang saya tangkap. Karena apa? Mau naik kita semua sudah siap. Mungkin ETF, tipe up-nya udah kencang semua. Standby semua. Nah, padahal momentumnya sudah mendekati. Kan tidak mungkin bisa nahan terus. Binen maupun caranya gimana ya, bersihin dulu. Krek. Habis gitu. Selesai masalahnya. Tinggal apa nata ulang. Kalau gini, orang masih wait and see. 2-3 hari loh masih wait and see. Takut. Kalau bisa uangnya tak cairin kok. Kan gitu. Tapi saya memilih tidak. Tidak masalah, tidak masalah. Sudah biasa. Saya malah tidak takut. Malah saya melihat ya mereka sengaja aja. Tidak bisa cara halus, cara nakal. Itu aja. Jadi ya teman-teman. Nah, tapi kembali ke teman-teman secara pribadi, resiko ada di tangan teman-teman sendiri. Kalau saya secara pribadi, saya tidak keluarin dana saya dari TKO juga tidak keluarin, Binance juga tidak saya keluarin, just enjoy aja. Tetap jalan aja santai, CL tidak gitu ya. Saya cuma mau melihat sampai sejauh apa ini permainan mau dibawa kemana gitu. Karena momentum sampai Mei itu secara riwayat harusnya sesuai dengan skenario sudah hampir terbentuk. Cuman menunggu momentum aja ini. Karena di sini juga ditahan di MA7 ini sudah ditahan terus. Jadi kalau teman-teman masih ingat pada saat dimana kejadiannya persis seperti ini, saya masih ingat kok. Ada momentum seperti ini di TKU ada. Itu pada waktu ini atau ini saya kurang tahu, kurang ingat. Kayaknya di area-area ini. Itu orang panik, padahal mau naik. Ya. Caranya bersihin apa? Bersihin area yang ini retailnya banyak ini. Timnya dari Indonesia nih. Dah, strike buat kepanikan aja masal. Nanti kan pada pencairan dana. Orang tidak masuk dulu marketnya. Nanti naik, semua pada masuk. Ketinggalan sepur. Gitu. Tahu ya? Kalau saya disuruh melihat market saat ini, itu dalam sudut pandang saya seperti itu. Tapi minimal saya jujur pada sudut pandang cara berpikir saya secara pribadi. Lah itu juga ya, walaupun saya coba kok, barusan saya coba. Saya coba beberapa dolar, 10 dolar saya tarik keluar, saya tes 10 dolar, 15 dolar keluar, cair, tidak lebih dari 5 menit, TKO keluar, toko kripto. Jadi karena memang menurut saya yaitu skenario selalu ada drama
Nah, tergantung dramanya itu kita masuk dalam drama atau sinetron itu atau enggak. Gitu ya. Bang, aspek fundamental seperti apa yang harus diperhatikan ketika pilih aset kripto? Yang pertama itu adalah proyeknya jelas. Yang kedua adalah apa diterpa badai, contoh seperti BTC, ETH lah. Ini kan seperti ini, drop, terjadi bearish tapi bisa naik, terjadi bearish lagi bisa naik. Nah ini salah satu fundamental, ini namanya fundamental ya. Berarti dia diterpa badai mampu bertahan, ada momentum perlawanannya ada dari waktu ke waktu. Ini fundamentalnya bagus, gitu ya. Terus fundamental aja tidak cukup, perlu yang namanya harga terbaik. Fundamental harga. Fundamental harga itu apa? Toyib. Pembahasan kita di Toyib itu adalah satu kondisinya adalah terus podo iya Bunda Ira betul. Jadi reaksi market itu terbacanya seperti itu. Makanya ini kita jangan kena sinetronnya. Sedangkan market tidak kemana-mana. Gitu. Karena apa? Tidak bisa diusir cara usir kasar, wis gitu toh. Mungkin banyak tumpangan ETF up, banyak wah ini kok mau naik momentumnya naik toh orang pada tidak kabur, ya dah. Piye cara nih ngusir kasih panik. Selamat malam Sangkuter ya apa meneh iki? Selamat malam Sangkuter. Tukuku kita ini di sini belinya ini 15.850. Sangkute teko ndi Bang Munis? Kowe teko-teko wis ngawur we. Piye cara ngitung yen sangkut? Kita ini yang di room ini beli itu 15.850. Carane sangkut piye iso hitung-hitungan porak kowe? Ngapain sangkut? Kita ini sudah tinggal marginnya aja, kita sudah take profit semua modal wis sudah kita tarik kok. Sangkut dari mana? Ya, itu basa Jawane 15.850. Wis. Aduh, aduh. Lah iya, jangan gitu. Ah, kita di sini ndak itu kok. Lah gini loh, makanya kalau yang sangkut dia ndak usah itu, ya belajar Bang Munir gitu ya. Belajar, belajar, dipelajari gitu. Dipelajari dengan baik, percayalah bisa. Ndak mungkin aku rak percaya yang orang belajar itu tidak menjadi pintar itu aku ndak percaya malah. Beneran. Kalau di dunia investasi ini bisa dilihat sampai belajar tidak di kemudian hari tidak bisa, saya malah tidak percaya. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya hasrat untuk belajar ketulung, gitu loh, masih tertolong di kemudian hari. Jatuh bangun di kemarin tidak apa-apa. Bangkit, belajar konsisten, pelajari ilmunya dengan baik. Ayo, fight lagi. Gitu. Nggak usah dengan uang besar kalau belum bisa itu. Uang kecil dulu, fat sampai kamu nemuin ketukan bagaimana cara mengeksekusi tradingmu dengan baik. Itu ya malah jauh lebih baik gitu ya. Menak perihal kripto. Ya, bagaimana perspektif Abang mengenai koin kripto dari Cina? Cina saat ini mulai melunak padahal koin dasarnya tidak boleh karena melunak terjadi FOMO dan kita ikut-ikutan. Itu tidak boleh. Mau melunak, mau pro, mau apapun, dasarnya pembelian itu adalah pembelian harus dasarnya itu adalah harga. Fundamental harga menjadi poin penting. Karena teman-teman kadang kita itu cuma memperhatikan satu fundamental produk. Ini tak bahas ya, ini bagus ini pertanyaannya Anthony.
Antonius ini ya. Saya akan jawab dengan totalitas nih ya, dengan total. Lebih baik biar teman-teman itu ya. Satu fundamental produk itu adalah diterpa badai mampu untuk naik. Sudah gitu proyeknya jelas, dalam keterbukaan informasi jelas. Ikuti webnya, Twitternya, dan semua input yang bisa membahas tentang proyek-proyek itu. Dan proyeknya tidak berhenti. Itu juga penting gitu ya. Dapat uang langsung berhenti ya sama aja gitu ya. Terus yang kedua itu adalah fundamental harga. Jadi seperti yang tadi ditanyain deh ya Antonius, ini saya akan jawab dengan nomor 2, fundamental harga. Karena mau disupport oleh sebuah negara pun, sedangkan proyek itu pada saat itu harganya itu sudah dipucuk gini ya. Ya kan tinggal tumbangnya. Ya tidak mungkin dapat margin. Nangkap ya? Jadi fundamental harga ini penting sekali. Fundamental project itu adalah dasar pertama. Fundamental harga itu adalah toyib. Fundamental harga akan dikombinasi menjadi gini, caranya melihat fundamental harga gimana? Satu adalah ketika 4 fase itu terjadi. Satu, berita buruk. Kedua, berita panic sell. Ketiga, itu adalah berita buruk yang bertubi-tubi. Hiper atau berita buruk hiper ya. Keempat itu adalah panic sell hiper. Jadi fundamental harga kombinasinya adalah 4 ini. 4 fase ini kalau sudah muncul, teman-teman baru bisa menemukan yang namanya candle toyib. Makanya di sini kenapa terkenalnya candle toyib. Toyib itu adalah kabur-kaburan dari rumah. Makanya biar kita mudah mengingat itu adalah toyib itu 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat kabur dari benangnya. Itu yang akan memberikan sinyal bahwa harga saat itu adalah sudah di bawah atau lantai dari pisau jatuh. Kalau teman-teman sering mendengar bahwa lantai dari pisau jatuh, jangan kita tadahkan tangan kita, nanti terluka. Saya akan menambahi dari ilustrasi itu. Tunggu sampai pisaunya jatuh ke lantai. Pungut pisau itu ketika sudah di lantai. Lantainya di mana? Lantainya itu kita kenal di sini adalah candle Bang Toyib. Ini yang akan memberikan kita sinyal di mana harga terakhir atau harga terparah saat itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah tadi. Tuh, kok hilang. Nah ini. Dasarnya 4 fase ini. Satu adalah berita buruk. Kedua adalah panic sell, reaksi dari berita buruk. Ketiga adalah berita buruk yang bertubi-tubi atau hiper. Belum sampai dia bereaksi sampai panic sell hiper. Baru setelah 4 ini komplit, teman-teman baru nanti akan muncul yang namanya fundamental harga atau candle Bang Toyib ini. Ini dasarnya. Jadi tidak peduli itu mau disupport negara, mau diapain. Kalau dasarmu 2 ini, itu aman. Menurut saya susah kamu sangkut. Karena ini titik terbawah di mana orang semua pada takut kamu beli. Dengan dasar fundamental yang bagus produknya. Gitu ya. Terus yang seringkali untuk para trader pro itu cuman berkutat pada 2 ini. Rata-rata mempelajari di titik ini. Banyak yang sudah bisa, mungkin banyak. Tapi saya mau menambahi yang tidak kalah penting dari 2 ini adalah ketiga. Ini sangat penting, melebihi dari 2 poin ini. Karena disinilah teman-teman bisa margin dengan maksimal, yaitu adalah money management. Karena money management ini yang akan membuat teman-teman memakan semua marginnya dengan sempurna. Dasarnya seperti apa?
Ini saya jelasin ya di sini sekalian. Jadi kalau sudah satu proyeknya bagus, fundamental harga di ini ya, kita kemarin beli di Toyib ini. Contoh, Toyib nih ya, pembelian yang pertama kita di Toyib beli. Taruh aja $1.000. Terus bagaimana caranya mengolah secara money management di sini? Saya mengolahnya adalah take profit margin ketika Toyib, take profit margin ketika Toyib, take profit margin ketika Toyib. Mungkin enggak di sini mungkin. Yang ini enggak mungkin. Ya, nanti akan saya besarin gini. Nah, ini. Di atas ini kita diberi sinyal 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat Toyib. Dia koreksi. Ini TPM, take profit margin. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Itu adalah take profit margin. Satu benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ya ini kalau gini ini masih lanjut bisa. Tapi saya sudah take profit margin lagi. Gitu ya. Jadi TPM saya semua di 3 ring ini, kemarin di 2 ring ini, 2 ring ini. Ini yang ketiga kan karena lanjutan dari sini. Saya cuma mau beli kalau dia menyentuh MA 99. Ini yang namanya money management. Kamu memakan habis semua market yang ada di sini dengan mbok jual ecer. Produkmu ini mbok jual ecer. Kamu sebagai grosir dan menjual secara berkala kepada retail. Inilah money management yang saya pelajari dalam 2,5 tahun ini. Beli lagi enggak ketika koreksi di sini? Enggak. Saya beli lagi ketika dia di MA 99. Kenapa MA 99? Dasarnya apa? Yuk kita hapus semua. Jadi dari setiap koreksi itu akan ditandai, ini saya akan kasih contoh cuman di bully sini aja ya. Ini di sini semua, ini adalah Toyib. Fasenya itu adalah koreksinya di MA25 atau MA99. Jadi kalau teman-teman mau take profit gimana? Toyib jawabannya di atas itu. Candle Bang Toyib akan memandu teman-teman. Benangnya cari yang sudah lebar-lebar, baloknya meloncat. Ketika itu muncul, dia akan koreksi. Koreksi pertama itu adalah koreksi di MA25 di bawahnya. Ini benangnya MA25. Di bawah MA25. Tapi kalau dia tidak koreksi ke sini, biasanya dipertahankan di MA7. Di MA7 masih bertahan terus. Itu ya. Jadi yang dalam itu ketika ada Toyib, koreksi lebih dalam masuknya ke MA25. Terus 1, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Kebetulan enggak? Enggak kebetulan. Teman-teman bisa lihat video saya yang di 27 Februari. Semua dari tahun 2017 sampai 2023. Ini kita jelasin semua candlenya Toyib. Toyib semua sebelum koreksi, Toyib itu muncul. Koreksi di MA25. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat, koreksi terjadi di MA25. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat Toyib ya. Nah terus yang di sini MA99. Ya kan? Berarti 2 fase ini yang koreksi. Teman-teman kalau melihat koreksi cuman ada di 2 tipe. Satu adalah di bawah MA25, yang kedua di bawah MA99 atau di MA99. Ketika bullish memegang kontrol, disitulah ruang pandulnya. Dia mantul kembali. Nah terus yang di sini Om, gimana cara mengantisipasinya? Gampang. Ini di sini teman-teman akan dipandu oleh MA99. Disinilah yang teman-teman tidak boleh ngelawan, sudah. Ketika sudah Gunung Puji, MA99 sudah belok, sudah ndak usah mbok lawan, lepasin marketnya.
Karena dam. Caranya melihat apa? MA99 sudah belok, enggak usah dilawan. Ini waktunya keluar market. Gitu ya. Caranya seperti itu. Ini cara saya dalam melihat market. Jadi kalau naik ya prosesnya sama. Kalau sudah belok gini ya tunggu sampai dia menggunung. MA99 ini memandu teman-teman kapan terjadinya downtrend itu kapan, uptrend itu kapan dari ini. Mudah-mudah. Nanti buat pelajari lama-lama mudah. Itu teman-teman lihat toh di video YouTube saya di 27 Februari itu komplit plit. Itu dua video itu menjelaskan perjalanan 2,5 tahun saya di dalam mengamati investasi atau trading ini. Intisarinya ada di tanggal 27 Februari. Satu tentang 3 poin berinvestasi. Yang kedua adalah menjelaskan dari tahun 2017 sampai 2023 itu koreksinya di mana saja. Itu semua sama dan ditandai oleh Thoyib sebelum koreksi. Keluar market dijual semua. Iya, kalau sudah belok ya keluar market dijual semua. Indikatornya MA7, MA25, MA99. Gitu ya. Jadi teman-teman lihat aja di video YouTube saya Iwan Crypto, bisa diklik itu di TikTok ini. Nanti diklik aja itu langsung masuk di YouTube Iwan Crypto. Itu lihat toh di 27 Februari. Itu intisari menurut saya the best dari live yang berjalan beberapa bulan ini, the bestnya ada di tanggal itu. Dan itu sebetulnya sudah bisa menjawab semua pertanyaan dalam dunia trading. Menurut saya di situ intisarinya. Time frame-nya 1 hari saya. Ini ya teman-teman, kalau yang di tanggal 27 saya kan tidak usah jelasin lagi ya. Sampai bawah sini sampai ke 2023 ya. Itu sudah ada di tanggal 27 Februari. Ini semua tandanya adalah Thoyib. Atas Thoyib, di bawah juga Thoyib. Kalau koreksi di Thoyib ini yang mau naik napas itu Thoyib dan ditandai oleh MA. Jadi kalau koreksi itu MA25 dan MA99. Kalau sudah belok gini ya sudah berarti tumbang gitu. Kalau dia masih bertahan biasanya di MA25 di bawah-bawahnya gini gitu. Ya, sudah itu 3 poin yang mendasari untuk dunia investasi menurut saya. Setelah 2,5 tahun ini saya mengamati semua dari apa yang saya lakukan itu kesimpulannya 3 poin itu. Gitu. Oke, sekarang kembali ke market. Tanya apa teman-teman? Nggak usah takut ya saat ini ya. Marketnya begini, biarin aja. Slow aja. BTC nggak naik, nggak turun gini ya. Oh, ini dia tuh menunggu momen nanti malam itu kamu dikasih hijau langsung deleng ini. Kalau feeling gue deh, nanti malam itu madeng langsung hijau. Beneran? Kalau sudah ada gejolak-gejolak, ada nakal-nakali orang suruh keluar market itu ya, tidak percaya malah saya. Semakin saya tidak percaya kalau marketnya akan down. Ini biasanya naik kok, apa ini nggak naik-naik. Iya nanti malam, nanti kamu tahu-tahu dilempe itu. Kalau lihat di marketnya harusnya BTC naik nih, BTC ETH naik. Yang lain ya harusnya dan tidak tahu nih BTC itu. BTC mungkin yang naik ini bisa BTC. Yang positif loh ya BTC naik. Naik ke berapa? Kemungkinan akan ditarik ke area 31 32 ini. Yang paling kelihatan ya BTC. Mungkin ini ringnya akan dibawa ke 31 32.
Lu Bang Calvin sampai ngekek-ngekek. Ini banyak yang panik gitu ya. Malah banyak yang panik. Bayang no lu, market tidak ada apa-apa dikasih tragedi. Intinya buat apa toh? Terutama TKO. Intinya biar kamu tuh diusir dari market gitu loh. Ayo udah kabur, minggat kabeh. Nanggap. Karena memberi tumpangan, beban. Mereka tidak mau rugi. 3132 TPM aja, betul. TPM itu take profit margin ya. Boleh. Nanti sambil menunggu melihat lagi, nanti kemungkinan koreksinya bisa sampai 28. Kalau sampai di titik itu sampai 32 kemungkinan ini nanti koreksi ini akan di sini loh. Ini loh. Support ini atau ini, saya kurang tahu. Karena nanti lebih dalam. Mungkin MA 25 tembus. Kalau sudah 32 nanti baru sampai MA 25. Ini kurang lebih. Saya tidak tahu apakah di sini atau di sini ya. Ya kita kasih standar 2 aja. Kemungkinan bisa 28 ya. Targetnya 28. Kalau habis 32 targetnya 28. Bang ini aku tidak ada yang CL kok. Beneran. Saya malah kalau bisa tak tambahi ya malah. Kayak aku mau nggak ngerti kok nggak ono saldo ini. Oh iya. Iya. Terlihat tidak ada saldo ini dijual tidak bisa. Akhirnya kan orang takut. Mereka ngasih penjelasan tidak. Lah itu loh sudah tak inbox. Malah disuruh nyari ke web enggak. Ngapain gitu loh. Nggak ada jawaban yang pasti. Tujuannya untuk apa? Kamu panik, kamu keluar market, kamu pencairan. Diusir sekalian gitu loh. Nanti kan kalau sudah gitu takut. Takut kan butuh waktu sehari atau 2 hari baru sadar marketnya naik. Masuk lagi sudah terbang gitu loh. Lah itu jangan takut. Ya itu kayak ARB jangan di itu ya, jangan dikejar-kejar ya. Ini tadi ARB ya, ada ARB kan itu. Gini kalau koin baru ndak usah mbok kejar-kejar, tunggu tumbang 95%. Wis apike kaya apa tunggu tumbang 95%. Dasarnya apa? Tunggu. Tunggu sampai tumbang berapa? 0,08 lah, boleh. 0,08 baru di serok kalau sudah 0,08 itu ya untuk ARB ya. Jadi untuk koin-koin baru yang baru listing tidak usah itu kepingin sudah naik gitu tidak usah buat beli. Jadi kita tidak sangkut terus teman-teman. Kasihan saya tak belak ya sisan tidak usah bagian gitu ya. Jadi ini yang namanya kita itu memberikan edukasi. Ya Nora, bangsa ini nih kita terus gitu loh. Cuman apa kena FOMO kasihan. Koin yang baru listing di Binance kalau belum tumbang 95% jangan diserok. Dah itu. Dasari itu. Kalau ditanya saya dasari apa? Itu dasari. Kalau enggak saya enggak mau beli. Ya, kalau yang airdrop enggak tahu, boleh lah ya. Jackpot di airdrop kan beda tuh ya, Bang Lor. Berarti kan tidak dibinen. Jadi kan apa dapatnya di sebelum binen. Ya enggak masalah lah.
Itu berarti jackpotmu. Boleh. Maksudnya ini kan kita menjelaskan yang listing di Binance banyak yang sangkut, kasihan. Makanya di room ini saya jelasin. Kalau yang listing di Binance dasarnya koreksi terjadi koreksi 94% baru boleh cerok. Wis kuwi aman-aman barang. Contohnya apa? Ini contohnya. Ini. Boleh ndak mbok serok? Boleh. Ini 200 dolar. Ini tinggal berapa? 0, ini 0,1. Sudah dikai diskonan 99,5%. Serok. Ya, diambil. Boleh, boleh. Ini jaringannya DAO loh ini. Jangan, sudah tak pelajari ini. Kali ini jaringannya DAO. Itu ya. Nyeroknya gini, seger gitu. Jadi kita jangan sangkut, kita tuh jangan jadi retail yang kepomo, sudah berhenti, stop. Bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa ini bangsa yang belajar. Gitu. Dah serok ya, bagus. Ini di sini sini nih, serok, kecil, boleh, ya. Bukan ARB lo ya, gal lo ya. ARB jangan diserok, nanti koin kal ini apa? Gal. Koin gal, ya betul koin gal. Itu koin gal sudah tumbang seperti itu sorok tapi ojo akeh-akeh. Iya, gal kan. Ya kalau gal enggak apa-apa. Ada di Binen ada. Gal. Ini gal toh. Ada nih. Ini kan di Binen. Serok kalau gini-gini. Ini karena juga bagus. Produknya dari DAO. Produknya DAO. Sudah murah ya. Teko 200 dolar di diskon tinggal 1 dolar kok 1,7 sekarang. SRP link Shiba antri ya, oke. SRP jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak ya gal ya. Isi muatan ya 50, kalau 50 dolar gitu aja. Ya kalau yang berani 100 ya boleh, tapi enggak usah lebih dari itu ya. Enggak usah lebih, jangan, kan kita enggak ngerti juga. Ya iseng isi-isi lah gitu ya. SRP ya. Ini SRP dulu. SRP enggak masalah Pak Edi. Ini memang nunggu ini kok. Nunggu MA7 ya. Wajar enggak apa-apa. Ini nunggu MA7 teman-teman. Ini nunggu MA7. Ini kalau nanti atau besok dia terkoreksi di sini, nyentuh, mantul lagi enggak apa-apa. Malah kelar, selesai. Biar dia bisa tiang panjang lagi. Gitu loh. Biar seger. Santai aja. SRP santai aja. Prospek kok. Masih menurut aku masih jauh prospek. Ya. Nggak usah takut SRP. Ada juga sama ya. Ini sama nunggu ini. Ini kalau mempertahankannya di mana di MA7 kok memang. Jadi tidak apa-apa kalau nanti besok panjang ini wajar. Kalau saya melihat malah besok ini sudah panjang di sana. Shiba ya. SRP ya itu. Bukan, bukan Gala. Gal. Gal.
Shiba oke Pak Edi, nggak usah takut, masih mempertahankan di MA7 dan ini nggak masalah. Dia masih cari momentum aja Pak Edi di sini. Yang belum sero ya sero aja untuk Shiba boleh. Kalau yang belum isi muatan lah saat di golden ratio seperti ini beli. Jangan nanti kalau sudah terbang di sini teman-teman nanti oh boleh beli ndak sudah segini. Ya masih bingung saya nantinya gitu. Karena saya ndak beli, biasanya saya akan jawab ya saya ndak beli di sini. Gitu. Saya cuma mau beli di sini. Saya kalau mau beli cuma di dua area ini. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya jualnya ecer-ecer di atas. Biar ndak sangkut, nanti sangkut gimana caranya Om? Ya ini tekniknya yang saya lakukan gini. Dalam 2,5 tahun ini saya pelajari seperti ini dengan pola seperti ini. Susah untuk kamu sangkut. Sulit. Nanti praktek noise. Sulit. Tapi ini kita gambar kayak gini seindah ini ya. Teman-teman mengeksekusi itu butuh yang namanya pertarungan yang paling besar adalah siapa? Dirimu sendiri. Dalam money management, musuh terbesarnya itu bukan orang lain, bukan siapapun, dirimu sendiri. Money management ini teman-teman untuk di sini melihat momentum take profit margin, di sini take profit margin aja, di sini take profit margin aja. Kok naik lagi? Ini gatal tanganmu kepengen beli di sini. Tapi kenapa saya tidak mau beli? Tidak mau, karena saya sudah belajar di 2,5 tahun ini buat apa? Saya ikhlas saja. Cuman saya melihat bahwa marketnya kita bisa makan sempurna marginnya. Ketika dia koreksi, yang ini di marginnya diambil beliin kokang kembali di sini untuk mencari momentum kenaikan kembali untuk kita makan kembali. Ini yang dilakukan paus. Ini mindset grosiran atau distributor. Jadi investasi itu adalah ilmu dagang. Murni ilmu dagang. Jadi kalau intisari dari ilmu dagang teman-teman bisa mempelajari, aplikasikan di dalam dunia trading, nanti akan ketemu. Investasi itu ilmu dagang. Ini yang saya pelajari dalam 2,5 tahun ini teman-teman. Dan kalau teman-teman pelajari di yang biasa kita bahas contoh kayak candle Bang Toyib ini ya, itu adalah fasenya itu adalah satu berita FAT. Ini kalau kita bicara soal fundamental harga ya tadi ya. Ini saya mengambil fundamental harga. Dasarnya satu berita FAT, kedua adalah panic sell, ketiga itu adalah berita FAT yang hiper, keempat itu adalah panic sell hiper. Sebenarnya empat ini saya mempelajari malah dalam dunia sekuler. Empat ini saya mempelajari dalam dunia market tradisional market. Seperti orang jual beli berambang. Itu kalau panen raya teman-teman, itu orang sudah tahu. Para penjual itu kan pertama harganya tidak begitu turun. Kalau setelah ada panen mulai turun itu, nanti tambah panen raya tambah turun. Itu sama. Berita pertama kan masih ada selentingan tuh. Mau panen raya lu di sana lu. Wah, didol gitu. Ada panik selnya. Nanti kalau bertubi-tubi, wah panennya sana panen, sini panen, itu terlangsung itu riuh, gaduh, terjadi yang namanya apa? Ajur-ajuran harga. Wis dijual lah secepatnya pokoknya payu. Bahkan ada yang tidak kuat, wis buang neng kali wis daripada tidak dihargai. Jengkel, kan gitu sering tahu itu. Market ini sama dengan itu. Ketika empat ini sudah mbok lihat, berarti titiknya di terbawah itu sudah muncul.
Kalau sudah empat ini, kombinasi empat ini muncul sempurna, waktunya kamu menyiapkan uang untuk beli. Ketika semua orang takut. Ini yang saya pelajari dalam 2,5 tahun ini dan membuat saya secara pribadi margin di dalam dunia investasi. Ini saya jelasin di sini dibully loh teman-teman. Ini teman-teman yang dulu Februari apa November itu yang teman-teman yang bareng di sini ya tahu semua. Saya jelasin itu titik ekstrim gini. Ya ini dasarnya yang saya pakai sama ini. Ini. Orang bilang tumbang loh mau ke 13.000, 10.000, saya marah-marahin. Pembodohan, penyesatan. Serius. Tapi berjalannya waktu akhirnya semuanya akan terlihat. Bahkan ada yang bilang, ya Isa ini market sudah kebaca semua, kamu pelajari. Saya tidak mungkin bisa mempelajari secara detail seperti ini tanpa saya ngalamin. Saya bisa sampai sedetail ini. Karena proses panjang dalam perjalanan trading. Dan ini natural, saya tidak pernah belajar dulu baru menjelaskan ke teman-teman live. Saya ditanyai semua tak jelasin secara natural. Bahkan koin-koin yang tidak saya pernah lihat pun saya bisa menjelaskan secara natural. Berarti itu apa? Berarti sebetulnya saya mau menjelaskan bahwa itu yang saya lihat dalam dunia market secara natural itu. Desember ya. Dan seperti itulah. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya itu kan pelajaran. Kita belajar banyak hal gitu ya. Lama-lama akhirnya ngerti oh seperti ini, perjalanannya seperti ini. Saya berharap investor di Indonesia ini prioritasnya adalah ilmu. Dengan ilmu, uangmu yang sepele akan jadi hebat. Kalau di dalam dunia investasi teman-teman tidak mau belajar, menurut saya loh, sebaiknya atret dari dunia investasi, berdagang. Karena kasihan keuanganmu. Itu jauh lebih baik. Kan berinvestasi itu untuk kita melipatkan aset kita untuk mencari uang. Menambah income dari keluarga kita. Ya kita harus tetap mau tidak mau harus belajar. Tanpa kadang kita cuma pengen wis pokoknya melu aja. Salah menurut saya. Kadang orang uangnya harus banyak gini. Belum tentu. Uang $30 itu akan jadi hebat dengan ilmumu yang tebal. Contoh, kamu beli ETF pas momentum toyib. Contoh ini, kita ini di sini kan beli ETF semua. Sama, ya kan ngalamin semua kan beli ETF di market ETF $30 taruh aja. Kalau kondisinya pada saat itu 15.850, kita tuh dapat $2,5 ETF. Itu $30-nya jadi berapa? Naik 100%. Sudah naik 100%. Ini dari sini ke sini ini sudah naik 100% lebih. Dengan ilmu, semua akan menghasilkan sesuatu. Maksudnya gitu. Jadi tidak perlu kadang-kadang teman-teman uang kecil gitu, tidak apa-apa. Pelajari ilmunya dengan baik. Bisa suatu saat, saya bukan pemodal besar. Tapi kalau bicara soal konsistensi untuk margin, saya termasuk konsistensi margin saya itu stabil. Stabil. Dan saya bukan tipikal yang serakah. Mungkin orang didiamin, kalau saya take profit margin, Tuhan ngasih saya berkat, ngasih rezeki buat saya nikmatin. Loh, om gini nanti sisanya di CL. Saya enggak CL loh. Kondisi koreksi di sini saya enggak CL. Dan ini susah. Jangan dipikir enak. Ketidaknyamanan teman-teman melihat portofoliomu di tengah koreksi dan kamu tahu itu tidak enak. Itu tidak nyaman sama sekali. Tapi saya belajar untuk sebuah ilmu.
Ini kalau teman-teman perhatikan yang dari live-live saya dia, saya cuma TPM di sini, tap profit margin loh ya. Ini di sini mengalami koreksi ini saya menahan diri, tidak berbuat apa-apa. Sampai pada momentum di sini saya malah belinya BTC up, BTC yang ETF. Itu penjualan saya di sini margin 70% di sini. Naik dari sini ini 70%. Saya take profit lagi. Tapi ini butuh proses, butuh semua kesabaran, butuh apa ya? Kita melihat bahwa koreksi itu tidak menjadi menyeramkan, tapi melihat momentum itu kembali untuk kita menimba kembali. Itulah investor. Bagaimana bisa menikmati margin dengan maksimal, tapi di tengah kondisi koreksi yang ada kan kita tidak bisa ngukur sejauh apa penurunannya. Ya kalau dia naik ya udah tidak usah beli, berarti TPM-mu dinikmati. Ini kan terbang lagi. Tapi kalau terjadi dia turun seperti ini, kita kokang lagi, hantam lagi untuk beli. Gitu. Jadi semua itu butuh yang namanya kesabaran. Hal yang terpenting di dalam money management adalah psikis teman-teman di dalam menunggu momentum atau kesabaran itu. Kadang teman-teman lihat portofolio koreksi sejauh itu gentar ndak, goyang ndak mentalnya. Nah itu penting. Ya, semoga bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Oke, tanya apa lagi? Naik turun ya. Link, oke. Yo, kok link down gitu ya? Teman Pak Edi yang nanya Gal nggak ikut ya? Oh, ya mana itu? Si apa Mel? Bang Mel mana Bang Mel? Bang Mel tumben enggak? Ketok ya? Bang Mel. Iya, Bang Mel. Link, Link enggak apa-apa Pak Edi. Sudah bertahan di MA7 kok. Enggak apa-apa santai aja ini. Santai aja ya, memang pertahanannya di MA7. Tunggu aja, sabar. Besok mungkin hijau baru nanti. Tunggu aja Pak Edi ya. Untuk link enggak apa-apa. Diamin dulu aja, enggak usah. Ini BTC juga bagus kok. Menurut saya BTC itu enggak ada masalah kok. Dia bertahan di sini ya. Selama dia tidak panjang sekali mak week gitu ya, itu wis berat, wis itu. Kalau panjang ya panjang lagi kemana Om ya targetmu berarti ke sini. Kalau panjang lagi loh, berarti sudah selesai kenaikan ini. Gitu aja teman-teman. Kalau panjang lagi ya tarik aja garisnya ke situ. Nanti di EMA 25-nya sih. Tapi kemungkinannya masih belum. Menurut saya karena mengukur dari sini ini berapa? Ini 16.325, berarti sekitar 60%. 19.
Belum. 30, 31 benar. 31. Betul nih, 31.500. 31.640 ya. 31.600 targetnya, 500 600-an. Belum ini, belum. Santai aja. Belum. Semua era arani omahku iki. Itu ya teman-teman. Ini cuman intermezzo aja. Jadi kalau saya melihat saat ini kenapa ada tragedi toko kripto seperti itu Binance gitu ya. Yang pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Jadi tidak usah takut, pernah terjadi. Tuh, ya intinya kamu diusir keluar untuk pencairan. Karena biar apa? Biar tatanan protokoliomu ya akhirnya yang takut panik kan itu doh, kabur tuh. Tujuannya untuk apa? Nanti malam kalau nanti malam ini hijau benar ya berarti itu skenario nya. Gitu aja. Kalau nanti malam tiang hijaunya gede ya berarti skenario nya itu. Semua yang sudah meninggalkan market atau sudah pencairan ya nyesel gitu aja. Gitu ya teman-teman. Dah sementara ini apa ini? Bang Mel baru gabung malah Bang Mel. Gitu ya, sudah cukup. Apa ada yang tanya lagi ini? Benar. Aduh, AC ya. Nah, tadi ada keluar bentar. Oh, iya, enggak usah itu, Bang. Enggak usah takut itu biasa kok. Ya disuruh keluar. Luna enggak bahas. Alkoin ya alkoinnya itu kalau dilihat dari itu ya enggak masalah. Wong ini enggak ada permasalahan sih sebenarnya. Enggak ada permasalahan. Sebenarnya ini kan karena apa ya? Malah ini loh yang menarik itu malah menurut saya yang menarik itu saat ini ya Gal ini. Ini loh yang paling ganteng ini. Nah, ganteng ini. Paling menarik ini. Di antara semua koin baru itu ya, saat ini paling menarik Gal ini. Karena apa? Penurunannya sudah 99,5%. Dropnya tumbang ini jadi 99. Nah, $200 lu. Tinggal $1 lu ini. Dikortingi 99,5% enggak mau. Ini kalau 1,7 ini berarti itu sudah 99% diskonannya. Ya untuk gal. Bentar Om. Apa gising bentar? Gal bukan gala. Gal. GAL. Koin baru. Koin baru ini Gal itu pertama listing di Binance dia itu $200. Terjadi penurunan sampai 99,5% jadi $1. Dari $200 jadi $1. Sekarang sudah naik sampai 1,7. Berarti diskonannya kalau dari $200 berarti sudah didiskon 99 piro 99,1 gitu ya. Resiko rek enggak Om, bukan gala bukan. Ya $50 aja, nggak usah banyak-banyak. Boleh lah, boleh. Ya, projectnya Do ya. Di jaringannya Do kan. Enggak project ecek-ecek loh.
Itu bukan proyek ecek-ecek ini. Gal itu bukan proyek ecek-ecek. Ternyata itu baca dulu di jaringannya, jaringan DAO masuknya itu. Itu yang bahas soal gal ini, salah satu yang bahas soal DAO ini itu Koh Angga Dinata itu. Proyek besar, makanya teman-teman jangan ketinggalan. Udah, kalau tanya koin baru layak dibeli kapan? Ya kalau sudah tumbang seperti ini, beli no gitu. Jaringannya ada kan ya. Jadi itu proyek besar, enggak usah takut. Taruh aja kita iseng-iseng lah, tapi jangan banyak loh ya, $50 aja gitu. Maksimal 100 gitu. Jadi ya isi-isi lah gitu. Kalau om wow, modal gue $100, oh, ya jangan semua, berarti 10-15 dolar. Gitu boleh toh. Kan gitu. Halo Dek Ibnu, tumben ini Dek Ibnu, ketok ini Dek Ibnu. Ya, Dek Ibnu, sehat nih. Mat puasa ya Dek Ibnu. Mat puasa ya teman-teman yang sedang puasa, diberikan keikhlasan, diberikan ya momentum di mana apa bisa menjalani semuanya dengan lancar sampai selesai. Ya, banyak hikmah dari puasa ini. Ya, untuk saat ini yang menarik cuman gal. Ini menurut saya yang menarik cuman gal untuk koin baru. Untuk yang menarik yang lainnya mungkin ETH sama BTC akan diberikan, ini akan ngepam ini yang kecenderungannya akan nanti malam ini kemungkinan ya. Kalau saya menduga ini nanti malam itu menarik ini. Nanti malam menarik. Kalau ada tragedi suspend atau tragedi isu suspend, isu tidak terbaca saldonya, ya itu ada something lah, selalu ada something kalau sudah gitu tuh ya. Mantep iki panen ya, panen raya bang, apa di Ibnu, emas sampai Juni nih di Ibnu, emas sampai Juni naiknya mungkin karena sudah di MA 99. Kalau untuk emas ya teman-teman, yang untuk yang emas, untuk emas ini mungkin nih sampai Juni nih. Ini kalau teman-teman masih ingat, kita sudah bahas di sini. Dan ini PAM. Ada ya. Dan di sini ini kita sudah bahas dari waktu itu. Di sini Toyib ini kan. Sampai kapan? Kalau ini bisa sampai Juni. Lebih panjang dari BTC. Kalau emas itu lebih panjang dari BTC. Sebulan atau 2 bulan ke depan. Kalau BNB bang ya. Kalau BNB ini, nah ini jangan dulu lah BNB. BNB lebih baik jangan dulu lah, masih kacau gitu. Dia aja masih ngobatin ini muatan terlalu banyak. Makanya makanya dibuat gaduh gitu loh. Muatan di Binen itu terlalu banyak. Sedangkan momentumnya mungkin sudah harus naik. Akhirnya apa yang dipaksa kamu keluar dari Binen maupun TKO. Keluar apa? Dikasih kepanikan. Tidak bisa keluar market, minimal kamu pencairan. Keluar sekalian dan kamu dari situ. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Kalau saya di DNB ya jangan dulu lah. Ya CHY, Bang CHY, Om Iwan, ya Bang CHY gimana? Tidak usah takut. Biasa ini kan jadi gini teman-teman. Ini momentum seperti ini pernah terjadi di sini. Kalau masih ingat. Jadi makanya kalau
Sebelum naik pada saat itu dibuat gaduh gini. Pernah, kalau yang masih ingat ini ada nih momentum ini. Sama Binance dan TKO dan toko kripto. Banyak wah keluar ke dulu lah wis gitu. Medeni. Ditambahi isu medeni. Loh, apa toh ini Lorman pertanyaannya apa lagi? Tak ndak dijawab ya apa? Nanti BTC turun ke 15, BTC up jadi 0,7. Kalau BTC up apapun itu, jadi gini, itu ndak bisa sama Lormem karena ini kan random ya. Ini pertanyaannya Lormem ya, tak jawab. Oke. Jadi BTC ketika ETF itu kamu ndak bisa baca dengan sempurna bahwa semuanya itu udah apa harus sama seperti masa lalu ya belum tentu. Karena apa? Karena posisinya secara riwayat itu juga berbeda. Contoh ini ya, contoh SRP ya, SRP. Ini kan kamu lihatnya di sininya, ini 1,7 kali. Nah, sedangkan momentum saat itu belum tentu 1,7 kali, bisa jadi 2,7, kan berbeda secara hitungan. Jadi disitulah yang membedakan pergerakan dari market ETF. Gitu ya, menjawab mungkin ya, Tormen. Ya udah normal. Ya memang disuruh keluar-keluar aja karena ngumpel-ngumpeli gitu. Nah, enggak bisa naik-naik dia mereka itu. Banyak tumpangan dan naik-naik sudah momentumnya kan mumet. Caranya gimana ya? Cara kasar kamu diusir keluar dari kalau bisa pencairan. Kalau di toko kripto itu sama dengan Binance. Karena dan dia kan cuma mengadopsi. Itu kan kerucilnya Binance toko kripto. Pantauanmu nggak pakai Binance aja. Apa layak juga di koleksi ini apa ini ya? Rio Sahindra ini tanya apa ya? Apa layak juga di koleksi itu nanya tentang apa ya ini? CHY, Bang CHY, Om Iwan tak terus diem we ini. Oh ICP. ICP jangan ya. ICP jangan. ICP itu beberapa kali sudah dibahas ya. ICP itu kan kita belum tahu riwayatnya soalnya. Kalau tidak salah ya. Betul enggak? Gini, gini Bang siapa? Bang Rio ya. Satu, ICP ini bukan produk baru. Bukan produk baru. Beda ya. Ini yang kita bicarakan tadi produk baru koleksi tumbang sampean. Kalau ini ICP ini sudah dari kapan ini? Ini sudah produk lama. Dia tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Lah, kondisinya pertanyaannya gini, ICP ini produk apa dulu? Itu yang kamu harus telusuri. Kan ini harus buat telusuri. Kalau dia cuman habis ini tumbang lagi, belum tentu produk-produk yang ini kan soalnya mau mendekati halving. Sedangkan dia sudah nyungsep 2 tahun. Jadi bukan baru ini. Ini nyungsep 2 tahun. Terbenam di bawah 2 tahun. Nggak pernah.
bisa break. Nah, di sini baru membuktikan sedikit. Nah, ini kalau dia nanti turun lagi ya berarti tidak bisa. Dia memang tidak mampu untuk break. Tumbang lagi bisa ya bisa. Karena kita tidak tahu riwayatnya juga. Karena ini bukan produk baru. Walaupun ini sudah tumbang segini nih. Lah ini malah medeni loh ICP ini. Lu kiki gendeng. Ini produk apa dong ICP? 2.800 loh. Ya ampun iki produk apa iki ICP iki? Ini 2.800 dolar ya sing tuku ya sapa? Nggak masuk akal. Ini hampir 3.000 seistimewa apa ini? Internet Kompen Protokol. Oh, Kompen. Berarti jaringannya pakai kom itu ya. Padahal kok jaringan utamanya aja udah tumbang. Nah, susah, susah. Cuma susah. Jaringan utamanya aja gerak tidak. Berat. Jangan. Kalau ini saya tidak berani ya. Terlalu beresiko. Karena nah bayangin itu 2.850 sehebat apa itu deh. Itu lebih ngeri dari Binen, lebih ngeri dari ETH loh. Padahal cara project aja nggak jelas mungkin. Jaringan tuh bagus, ya bagus toh. Sama itu ya ETH ya. ETH enggak, Bang Calvin tuh loh, yang lebih banyak tahu. Tahu bagus. Gal itu ya, Gal itu bagus. Kalau yang prospek Gal, kalau ini ICP saya enggak yakin. Janganlah, ya enggak tahu ya kalau mau itu ya. Kalau saya enggak berani sih. Beli ICP saya enggak berani. Gitu ya, untuk ICP jawabannya saya, kalau saya secara pribadi enggak berani. Daripada ICP ya mendingan saya beli Gal. Sama-sama itu. Kalau dot ya dot. Gimana? Ki apa ki? Saya ini Fuad Hasim ki apa lagi? Beli apa lagi? Saya ini ketumpuk tulisanmu jadi di atas Fuad Hasim. Coba diulangi. Ini ketumpuk tulisanmu. Iya. Iya, kalau gini-gini enggak usah banyak-banyak, betul itu. Lormem itu betul, betul, ya. Jadi sesuai dengan takaran antara sedikitnya teman-teman tuh beda-beda gitu ya. Kalau saya secara pribadi berani enggak, kalau saya maksimal 100 dolar lah. Saya berani masih gitu ya. Jadi apa toh titik ya, Bro? Dot ya ini ya, dot. Dan enggak masalah selama dia masih mempertahankan di sini. Berbeda ya teman-teman dengan, jadi dot itu dia sudah punya riwayat bisa naik. Nah, caranya melihat dot saat ini gimana ya? Walaupun dot ini cukup berat sih. Karena ini apa namanya? DeFi ya. DeFi ya, Bang Calvin ya. Dot itu termasuk DeFi ya. Ya, enggak kelihatan no, Bang Jai. Cuman Om Iwan gitu toh. Bentar, buat Hasim bentar ya. NEBL ya. Oke, oh makasih ya sama-sama ya. Bahasa Indonesianya titik ya. Kalau untuk dot ya DeFi jangan dulu lah, hindarin dulu lah. DeFi ini lagi digencatin sama AS. Jangan dulu, hindarin dulu kalau yang produk-produk DeFi menurut saya hindarin dulu. Juga kayak Koryo Gunawan itu juga beberapa kali sudah bahas
Kalau untuk saat ini DeFi ini cukup kurang diberi respon cukup baik. Jadi kalau menurut market saat ini cukup tidak diuntungkan gitu. Kalau saya sih menghindari DeFi itu untuk sementara. Gitu ya. Ya, sama-sama Bang Dimas. Loh, kok ini NE apa ki? Lah ini bel tak gini ya gini keluare. Kami mohon maaf terhadap ada yang salah. Napa ya? Loh, ndak bisa dibuka tuh. Ada koin apa itu? Koinnya apa itu? Belum ada di Binance tuh nem nembli. Oh, hancur ya. Tuh, itu. Nih jawabannya nih. Tadi yang tanya ICP itu dijawab oleh Bang Calvin itu. Itu keluar market dulu. Ya, yang penting margin lah, Bang CHY, tidak apa-apa gitu kan. Selama margin tidak apa-apa. Ya, dalam dunia investasi buatlah senyaman mungkin apa yang jadi gini, karena keputusan itu selalu kan gini, setiap keputusan itu membutuhkan 24 jam kapan mengeksekusinya. Jadi teman-teman harus punya ketukannya itu. Tidak apa-apa Bang CHY. Jadi itu adalah apa keputusan yang Bang CHY lakukan. Gitu ya. Tidak apa-apa Bang. Maksudnya lebih baik itu feeling atau keluar dari dalam dirinya Bang CHY sendiri. Itu seandainya setiap keputusan yang itu kan minimal keputusan itu dibuat oleh kita sendiri. Kalau saya secara pribadi seperti itu, lebih menyarankan kepada individual. Karena room ini saya ini sharing kan tidak seutuhnya bagus, belum seutuhnya benar. Jadi saya cuman sharing aja bagaimana cara saya melihat market saat ini dengan kacamata yang saya lihat gitu. Gitu ya. Ya santai dulu aja Bang. Market juga sedang ini naik turun ya. Lebih cenderung naik turun. Tapi kalau saya ditanyai apakah marketnya akan naik kembali, harusnya naik sampai Mei. Yang penting tidak sangkut ya itu betul jawabannya Bang Kalvin. Karena kalau kita ini yang saya secara pribadi teman-teman untuk ETF saya cuma ada ETF ada UP, ETH UP, SRP UP, BTC UP, BNB up 30 dolar tapi sudah naik lumayan kan. Nah, jadi semua yang ada di dalam portofolio saya itu cuma margin. Jadi saya tidak pusing betulnya. Cuman margin karena BTC up saya aja sudah saya tarik 70% lagi. Kemarin waktu momentum ETF-nya naik itu ya. BTC up BTC up aja saya dapat 70%. Jadi kalau ditanyai saat ini marketnya seperti apa, saat ini saya melihatnya marketnya harusnya masih diberi napas sampai 32.000, 31,5 sampai 32.000 untuk BTC. Baru nanti dia akan koreksi. Nah, altcoin seperti apa? Altcoin kalau saya melihat dari marketnya masih naik, harusnya naik. Karena ini baru awal. Kenapa market saat ini lebih cenderung kan ini kayak orang digusai tuh. Pertanyaannya satu, kenapa
market ini cenderung seperti disuruh atau dipaksa. Kamu semua dipaksa untuk keluar market. Kan pertanyaannya di situ. Ada apa? Di balik itu pasti ada sesuatu. Itu yang perlu kita curigai. Jadi apakah saya CL? Tidak CL sama sekali. Tapi itu semua kembali keputusan kepada teman-teman. Jadi saya malah melihat saat ini, momentum saat ini adalah momentum berharga. Nanti kita lihat aja nanti malam atau besok apakah yang terjadi. Kalau betul yang terjadi adalah tiang hijau nanti malam, ya berarti memang ya dipaksa untuk keluar market kamu. Kalau adanya Binance dan TKO itu ngaco seperti itu, di TK toko kripto itu tadi dana itu tidak bisa diperjualbelikan. Orang itu dibuat panik, seolah-olah terjadi suspend, seolah-olah uangnya akan hilang, pada kolab, pada takut. Takut akan apa? Uangnya hilang. Ini yang biasa, yang pemula-pemula itu sudah takut semua. Gitu. Akhirnya apa? Antara dijual langsung dan setelah itu dikeluarin uangnya sekalian, di pencairan sekalian, dicoba sampai benar tidak bisa keluar di pencairan. Biasanya akan seperti itu. Lah kenapa masalah ini terjadi malam ini? Pertanyaannya kan di situ. Ada apa? Sedangkan market saat ini sideways terus, kenapa didesak seperti itu? Kan harus kita tanyakan. Malahan, ini ada skenario apa? Kenapa kita didesak, para retail itu didesak keluar? Saya malah menduga dengan kondisi seperti itu. Tujuannya apa? Kalau dia mau ngedam, harusnya didiemin dong. Nggak usah ada tragedi ini dong. Logikanya kan seperti itu. Biarin aja, dibuat tenang, santai, hantam aja nanti malam. Pam. Ya padam. Selesai. Kalau paus pengen skenario-nya adalah dam. Harusnya kita dinena bubukkan, diem, stay di dompetmu. Bukan dikeluarin, dikasih panik, disuruh keluar. Itu logika yang harus kita lihat. 2000 pernah kasus itu juga. Lah, itu ini salah satu orang yang itu, Rio Saindra. Ya, berarti kamu ingat kurang lebih tahun-tahun itu ya. Antara area-area ini nih, betul. Ini kan 21 toh, tidak 20 toh. 21 toh. 21 atau di sini ya, komen. Ada, berarti kamu ingat itu. Pernah ada seperti itu. Gitu ya. Jadi saat ini skenario-nya menurut psikisnya kita itu diusir keluar karena apa? Itu yang perlu kita tanda tanya. Kan dipaksa keluar. Ya kalau mau didam kan kamu tetap ada di situ. Disuruh beli no sing banyak. Bari ini tak bantai gitu. Kan gitu. Tapi ini kan kebalikannya. Dibuat takut, dibuat cemas, nggak bisa ini dijual belikan. Tapi cuma sebentar toh, 2 jam 3 jam kan konyol, tidak ada penjelasan. Penjelasannya tidak ada. Gaji kalau orang bilang itu nggak jelas gitu. Kenapa seperti itu? Itu yang perlu teman-teman pertanyakan. Ya. Tapi semua kembali ke pilihan teman-teman. Kalau saya dalam sudut pandang saya tidak jujur sama teman-teman. Saya melihat market saat ini berpotensi tetap pump. Saat ini cuman diusir keluar, yang takut mentalnya akan kabur. Itu aja. SRP up naik biasanya lanjut alphain itu ya. Ya. Itu ya. Tapi sudut pandang saya bisa salah. Tapi momentum seperti ini pernah terjadi. Dan setelah itu pump.
Seingat saya seperti itu. Kejadian seperti ini pernah terjadi. Terjadi di mana Binance sama toko kripto sama, Binance dan toko kripto. Kalau yang naik, yang apa? Kalau saya melihat marketnya kemungkinan yang naik paling berpotensi tetap BTC, kenceng itu. Sebelum BTC ada ya kan. Sekitar 21-an mungkin 21-an mungkin. 21 ya. Bang Dio mungkin 21 itu. Itu pernah kejadian sama persis. Orang takut, wah ini uang kita ndak cair nih, wah serius ribut itu masih ada itu loh, grup telegramnya toko kripto masih aktif, kita bisa komen itu. Itu rame bener lu saya ngerti ada gimana ya. Kalau ada up secara pribadi Bang Jaya, saya tidak melihat, malah dia koreksi lebih dalam, malah saya tidak melihat. Jadi apakah saya TL tidak. Tapi kembali lagi ke Bang Jaya, cara pribadi kalau saya melihat malah ini, jadi kalau di sini sideways dia cuma menunggu MA7-nya. MA7-nya nyentuh, bukankah memang MA7 ini adalah menjadi spot kalau terjadi koreksi di sini seperti ini bisa. Nah, ini yang sudah terjadi. Jadi memang di situ-situ dia naik lagi, turun koreksi di MA7, naik lagi, koreksi di MA7 lagi. Seperti itu polanya. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang wajar buat ada. Karakteristiknya memang seperti itu. Cara ikutin grup gimana? Itu sama Bang Ar ataupun Bang apa siapa, Pak Edi, Pak Edi. MA7 ya, kemarin sebenarnya sudah nyentuh MA7 sih. Sebenarnya untuk BTC itu kemarin sebenarnya sudah nyentuh. Lah ini kalau nanti nyentuh gitu ya, nanti narik lagi berubah jadi hijau. Nanti teman-teman kalau hijau lagi nanti bingung lagi mana. Kalau ini habis nyentuh bar gitu narik ke atas gitu ya. Nanti kan malah tidak jadi koreksi. Padahal ini hal wajar. Yang teman-teman tidak usah panik, tidak usah bingung. Menurut saya hal yang sangat wajar. Tapi kembali lagi itu pilihan. Kalau targetnya di berapa? Kalau saya melihat momentum saat ini tetap targetnya tetap belum selesai, nanti di 31 500-an. Nanti di fase 2 mungkin akan areanya ini 38 sampai 48, ini di mana kita belum tahu. Harusnya di 48 kalau riwayatnya seperti 2019 harusnya di 48. Nanti kita tunggu aja apakah dia memang, kalau saya melihat malah mungkin akan seperti ini. Nanti koreksinya di sini. Ini posnya nanti pos 1 di sini. Kalau saya loh ya, tapi kan kembali lagi semua keputusan di dalam investasi adalah keputusan teman-teman. Kalau saya melihat market saat ini, saya melihat momentum yang akan ditarik kembali. Masih satu kali tarian. Saya tidak CL sama sekali teman. Betulan. Saya malah suka karena gini. Buat saya itu ini sebuah keilmuan yang perlu diteliti. Apakah momentum berharga ini seperti pernah ada kejadian seperti ini dan ini mengulang yang sama. Sebetulnya Binance dan TKO ini mengulang kejadian yang pernah diingat. Saya ingat secara pribadi, makanya saya bisa menjelaskan karena saya ingat momentum itu, sebelum terjadinya orang pada panik pengen mengeluarkan uangnya dari toko kripto karena kejadian yang sama seperti ini. Setelah itu pam.
Dan kebetulan beberapa teman saya juga mau keluar dari market, ngomong itu enggak, ini logika secara psikisnya ini kebalikan dari itu. Gitu. Orang kenapa dipaksa keluar? Setelah itu pam berapa hari. Malah kita perlu berpikir kebalikan dari itu. Kenapa kita disuruh keluar? Kepanikan itu terjadi kan karena disuruh keluar. Ya kalau dia mau ngedam, mau dihancurin, kira-kira kamu disuruh keluar enggak? Enggak mungkin dong. Enggak mungkin, enggak logis. Jadi pesannya tuh malah gini loh, kita harus berpikir dengan pesan ini apa. Tragedi yang terjadi pada Binance dan TKO ini yang barusan terjadi pada hari ini apa? Mereka mau beri sinyal apa? Mau beri sinyal para investor, kamu enggak keluar ini. Ayo, enggak keluar. Gitu. Kan gitu kan? Tapi kalau posisi mau ngedam, kira-kira kamu disuruh keluar apa dinina bubukan? Kalau bisa dikasih angin surga. Ya, gitu ya Pak Edi ya. Setuju ya? Aku ya setuju nih kamu Pak Edi. Gitu. Aku suka gayamu Pak Edi. Gitu, itu sudut pandang saya. Tapi teman-teman semua kembali kepada pilihan teman-teman. Itulah cara saya melihat market. Yang penting saya jujur terhadap apa yang saya lihat. Gitu. Oke, selamat malam buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Ini cuma sharing-sharing dan edukasi yang tidak baik ditinggalkan, ya. Yang baik-baik aja untuk diambil. Terima kasih untuk Pak Edi, Bang Uhu, hampir expired 2720, Kosuming, Hadi, Rumah Racun, Oka, Seneng Bapak, Bang Mel, Gandhi, CHY, Elit Global, Vin, Bang Rio, Ngakak, dan Bang Calvin, Bang Dimas, Bola, Andrian, Nugroho, pesan khusus, dan yang lainnya semua. Oke? Oh, ada Bunda Ira juga. Terima kasih teman-teman, selamat menunaikan puasa. Semoga diberi keikhlasan semuanya, teman-teman. Ya. Terima kasih. Ya, istirahat dulu ya semua ya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.